Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mata bersanad dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bacaan gharib yang ada pada surah Al-Ahqaf juz 26 ayat keempat, di mana pada pembahasan ini akan ada beberapa poin-poin yang perlu difahami ya, karena sering ditanyakan oleh para pembaca. Di antaranya yang pertama, bagaimana cara membaca pada kalimat yang saya garis bawah ini diwasolkan langsung pada kalimat setelahnya, atau pada kalimat ini tidak diberhentikan, langsung dilanjutkan pada kalimat setelahnya. Bagaimana cara membacanya? Ya, silakan perhatikan, saya langsung contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni. Ya, enggak kuat nafasnya bisa berhenti di sini. Kemudian diibtidah atau diulang lagi. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Ya, itu jadi cara membaca ketika diwasolkan ya, bukan dibaca fis samawati ituni atau fis samawati utuni, apalagi fis samawati atuni, tidak ya. Yang benar tak kasrohnya ini langsung mensukunkan pada hamzah, dimana hamzahnya ini adalah hamzah qata'. Nah, kenapa kok tidak dibaca fis samawati utuni atau ituni? Nah, hamzahnya ini kenapa nggak dibaca? Karena hamzah yang seperti alif ini adalah hamzah wasol. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kalau hamzah wasal berada di tengah kalimat, maka dia tidak bisa terbaca. Nah, karena tadi cara bacanya wasal dilanjutkan, maka dia kan posisi ada di tengah nih. Nah, sehingga cara bacanya langsung fis samawati tuni. Ini tidak dianggap hamzah wasalnya. Jadi hamzah wasal adalah hamzah yang ketika di awal kalimat dia terbaca, namun ketika berada di tengah kalimat dia tidak terbaca. Nah, itu jadi cara membaca ketika diwasolkan ya. Kemudian bagaimana cara membaca ketika diwakofkan pada kalimat ini, kemudian membaca dari awal pada kalimat ini, sehingga hamzah wasolnya ini dibaca di awal kalimat. Bagaimana caranya? Ya, saya langsung kasih contoh. Ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dibaca dari awal ini, cara bacanya bukan ituni, bukan utuni, bukan atuni, melainkan cara bacanya ituni. Hamzah yang kedua ini diganti dengan ya sukun, kemudian hamzah wasolnya yang berharokat kasroh itu dibaca panjang 2 harokat, sehingga hukum bacaannya ini adalah mad badal. Panjangnya seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Ituni, gitu ya. Nah, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Nah, ini kalau bacaannya Imam Hafaz. Tapi kalau misalkan menurut bacaan imam lain, misalkan bacaan Imam Warsh, ya bisa dibaca 4 harokat atau bisa dibaca 6 harokat. Cuman ya, imam yang kita ikutin yaitu Imam Hafaz, cara baca mad badal hanya boleh 2 harokat. Ituni, gitu ya.
Ya, itu adalah cara membacanya. Kemudian timbul pertanyaan. Ini kan cara membaca hamzah wasol ya. Jadi poinnya ini adalah cara membaca hamzah wasol di awal kalimat. Di mana kaidah di dalam membaca hamzah wasol di awal kalimat adalah kalau huruf yang ketiga dari sebuah kalimat itu berharokat dhammah. Nah, ini kan huruf ketiga kan ta ya. Tuh 2, 3. Kalau berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya itu juga terbaca berharokat dhammah. Sehingga seharusnya terbaca utuni, atau kalau ini diganti wawu menjadi utuni. Nah, kenapa kok tidak seperti itu? Nah, berikut adalah jawabannya. Silahkan perhatikan pada bagian bawah ini ya. Jadi ini nanti kaitannya dengan ilmu sorof ya. Nah, silahkan, ini adalah jawaban singkat. Nanti insya Allah saya akan berikan jawaban lengkapnya. Cuman ini adalah jawaban singkatnya seperti ini. Kenapa kok hamzahnya itu terbaca kasroh ituni ya? Dan kenapa kok hamzah yang kedua ini berganti menjadi ya sukun? Nah, alasannya adalah lafadz ituni ya, ini lafadz ituni ini asli kata ituni sebelumnya ini adalah itiuni. Ini asli lafadz sebelum menjadi ituni adalah asalnya itiuni. Nah, jadi kalau kita melihat pada kalimat ini akan berbeda. Kalau pada kalimat ituni huruf yang ketiga ini berharokat dhammah, akan tetapi asal muasal sebelum lafadz ini itu huruf yang ketiganya ini berharokat kasroh. Nah, berharokat kasroh. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa kok hamzah wasolnya ini kok terbaca kasroh tidak dhammah. Jawabannya adalah karena asli atau asal kata sebelum ituni ini adalah huruf ketiganya berharokat kasroh, yaitu itiuni. Nah, itu adalah jawabannya. Terus kemudian dari lafadz itiuni ya, ini ya-nya ini dihilangkan ya. Ya-nya ini dihilangkan. Kemudian harokat ya-nya ini dipindah pada huruf ta. Kenapa kok ya-nya dihilangkan? Jawabannya karena orang Arab itu merasa kesulitan, merasa berat mengucapkan harokat ya dhammah pada kalimat ini. Jadi kalau diucapkan misalkan itiuni atau itiuni, itu orang Arab itu kesulitan ya. Berbeda dengan kita ya, orang Indonesia mau gimana aja insya Allah siap-siap saja ya. Cuman berbeda dengan orang Arab. Jadi di situ jawabannya adalah karena orang Arab itu keberatan, kesulitan mengucapkan ya yang berharokat dhammah pada kalimat ini, sehingga ya-nya ini dihilangkan, kemudian harokatnya ya-nya ini diwariskan atau diberikan kepada ta. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, maka dari kalimat itiuni menjadi ituni. Nah, sekarang kalimat ituni ya, kan tadi kan cara membacanya ituni. Nah, kenapa kok kalimat ituni ini terbaca ituni? Jawabannya adalah karena orang Arab pun juga kesulitan ketika ada dua huruf hamzah, yang pertama hidup, yang kedua sukun dalam satu kalimat, itu orang Arab kesulitan membaca. Nah, karena kesulitan, maka ada sebuah kaidah ketika ada dua huruf hamzah dalam satu kalimat, yang pertama hidup, yang kedua mati, maka huruf hamzah yang kedua itu harus diganti dengan huruf mad. Nah, kemudian huruf mad itu apa saja? Huruf mad kan ada 3 ya, alif, wawu, ya. Akan tetapi ketiga huruf mad itu memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah harus jatuh setelah harokat yang sesuai. Apa maksud jatuh setelah harokat yang sesuai? Kalau huruf mad itu adalah alif ya,
Kalau huruf mat itu adalah alif, maka harokat sebelumnya itu harus fathah. Ya, contoh misalkan seperti ini ya. Ini kan madza, ma alif kan, maka harokat sebelumnya adalah fathah, maka alif ini adalah huruf mat. Kemudian kalau misalkan huruf matnya itu adalah wawu, maka syaratnya adalah huruf sebelumnya itu harus berharokat dhammah ya. Contoh misalkan ini wawu sukun, maka sebelumnya adalah harokat dhammah. Terus kemudian kalau huruf matnya itu berupa ya, seperti barusan ituni, kan terbacanya kan ituni kan ya sukun ya. Karena huruf matnya ini berupa ya sukun, maka harokat yang cocok dengan hamzah wasol ini adalah kasroh, sehingga terbacanya menjadi ituni. Itu panjangnya menjadi 2 harokat, dan ini disebut sebagai mat badal ya, mat pengganti hamzah. Nah, itu adalah diantara alasan kenapa kok lafadz ituni ini i-nya ini dibaca ituni, karena orang Arab itu kesulitan membaca 2 hamzah, yang satu berharokat, yang satu hidup. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi, kenapa kok lafadz ituni ini hamzah wasolnya terbaca kasroh bukan dhammah, padahal huruf ketiganya ini adalah harokatnya dhammah? Jawabannya adalah karena asal kata sebelum ituni itu adalah itiuni. Karena lafadz itiuni ini huruf ketiganya harokatnya adalah kasroh, sehingga ketika membaca hamzah wasolnya ini berharokat kasroh gitu ya. Terus kemudian kenapa lafadz itiuni ini ya-nya dibuang, kemudian harokat ya-nya diganti dengan huruf ta? Karena orang Arab kesulitan mengucap ya dhammah pada kalimat itiuni, sehingga karena sudah dibuang harokatnya dikasihkan ke ta, maka kalimatnya menjadi ituni. Nah, kemudian ketemu 2 hamzah di sini yang sudah saya jelaskan tadi itu ya. Jadi beberapa alasan secara singkatnya. Nah, kalau ingin mengetahui alasan secara detailnya ya, secara kaidah ilmu sorofnya itu seperti ini. Ya, jadi asal kata ituni ini ya, itu asal kata dari awalnya adalah ata ya'ti. Nah, kalimat ata ya'ti ini mengikuti bentuk kalimat fa'ala yaf'ilu, atau kalau dalam istilahnya itu mengikuti bentuk wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, terus kemudian lafadz atayati ini memiliki asal kata juga, yaitu apa? Ataya ya'tiu. Ataya ya'tiu. Nah, karena di sini mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu ya, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, setiap fi'il yang mengikuti wazan fa'al yaf'ilu maka dia memiliki bentuk fi'il amar yang mengikuti wazan if'il, sehingga kalimat ataya ya'tiyu ini bentuk fi'il amarnya, jadi fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan perintah ya. Jadi kalimat ataya ya'tiyu ini bentuk fi'il amarnya adalah i'ti. Bentuk fi'il amarnya adalah i'ti. Alifnya dihilangkan karena apa? Alifnya itu sebagai huruf ilat ya. Alifnya dihilangkan menjadi i'ti. Nah, terus kemudian kalimat i'ti ini ya, kalimat i'ti ini, jadi kalimat ituni itu kan dia domirnya ya, domirnya itu atau fa'ilnya itu adalah antum dan maf'ulnya adalah ana, sehingga karena maf'ulnya itu antum, maka dari kalimat fi'il amar i'ti maka berubah menjadi i'tiyu. Nah, ini adalah fa'ilnya adalah antum, terus kemudian maf'ulnya adalah ana, maka menjadi ketambahan ni menjadi i'tiyuni. Nah, terus kemudian, nah ini sudah yang saya jelaskan tadi, dari i'tiyuni ya-nya ini dihilangkan, harokat ya-nya dikasihkan ke ta sehingga menjadi i'tuni. Nah, setelah dari i'tuni kan terbacanya bukan i'tuni melainkan
ituni. Kenapa alasannya kok terbaca ituni? Ya seperti tadi, karena ada dua hamzah, yang satu berharokat satu sukun. Orang Arab itu kesulitan mengucap dua hamzah dalam satu kalimat, yang satu harokat, yang satu sukun ya. Karena kesulitan maka ada kaidah, kalau misalkan ada dua hamzah yang satu berharokat satu sukun, maka hamzah yang kedua itu harus diganti dengan huruf mad. Seperti contoh yang lainnya, amana, asalnya kan amana menjadi amana. Misalkan lagi contoh imanan, asal katanya adalah imanan, menjadi imanan, karena orang Arab kesulitan mengucap dua hamzah dalam satu kalimat, yang satu berharokat satu hidup ya. Itulah ada di antara alasan-alasan ya kenapa kok lafadz ituni terbaca ituni. Terus kenapa kok juga hamzah wasolnya diharokati kasroh kok bukan dhammah ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmunya, sehingga kita semuanya di dalam mempelajari khususnya ilmu tahsin, ilmu tajwid, sehingga bacaan kita bisa semakin tartil. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.